Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li walidina wa liman 'allamana wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun 'alaina minal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat li jami'i sadah asy-syafi'iyah wa sufiyah aina makanu min masyariqil ardi ila magharibiha bahriha wa barriha wa aina mahallat arwahuhum wa biniyatil futuh wal munuh war rusukh wa salahil jasadi war ruh wa biniyati husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah wa khususan li muallifi hadhil kutub Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mulai dengan kitab Minhajul Abidin. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain. Amin. Halaman 23. 8 baris dari atas. Masih tentang aqabah awaiq. Yang pertama yaitu dunia, yang menghalangi seseorang untuk bisa sampai kepada Allah, beribadah dengan benar kepada Allah, adalah penghalang-penghalang. Di antara penghalang itu adalah dunia. Cara untuk supaya hilang penghalang dunia ini itu adalah dengan zuhud. Nah, itu yang lalu. Nah, ini kita bahas. Dan perkara yang kedua, yang lalu kenapa kita mesti zuhud terhadap dunia? Alasan pertamanya adalah karena dengan kita zuhud kepada dunia, dengan mengosongkan diri dari dunia, kita bisa istiqomah beribadah. Itu kan alasan pertamanya. Kata Imam Ghazali, ada 2 alasan kenapa kita mesti zuhud, kenapa kita mesti mensunyikan diri dari dunia. Ini kayaknya ekonya ketinggian. Allah. Ekonya agak menggema. Yang pertama, karena dengan kita zuhud dari dunia, itu akan membuat kita bisa fokus ibadah, istiqomah ibadah. Yang lalu diumpamakan satu hati nggak bisa diisi 2 hal. Orang yang sibuk dengan dunia akan mengorbankan akhiratnya. Orang yang sibuk dengan akhirat, otomatis dunia akan kurang dia perhatikan. Maka ketika kita bisa zuhud dari dunia, kita akan bisa lebih fokus dan istiqomah kepada akhirat. Itu alasan pertama. Ini alasan yang kedua. Dan perkara yang kedua, daripada 2 perkara yang wajib ia zuhud di dalam dunia, karena keduanya bahwasannya membanyak harga amalnya. Artinya mengosongkan diri dari dunia dan zuhud dari dunia itu akan membanyakkan pahala amalnya.
Salat orang yang zuhud dengan yang tidak zuhud beda pahalanya. Puasa orang yang zuhud dengan orang yang tidak zuhud beda pahalanya. Maka orang yang zuhud itu akan membanyakkan harga amalnya, itu yang tadi bahasanya. Membanyak harga amalnya dan membesarkan kadarnya. Nilai ibadahnya jadi makin tinggi. Orang kalau udah nggak mikirin dunia, berarti ketika ibadah, dia akan fokus mikirin akhirat dalam ibadahnya. Maka kalau seandainya sudah fokus kepada akhirat, maka insya Allah ikhlaslah itu namanya. Semakin ikhlas seseorang akan semakin besar pahalanya. Gambaran mudahnya begini. Ada orang ditunjuk jadi imam di satu masjid. Yang satu zuhud, yang satu tak zuhud. Ini ada dua masjid punya imam rotib masing-masing. Punya imam tetap masing-masing. Yang satu orangnya zuhud, yang satu tidak zuhud. Kalau yang zuhud, ketika dia jadi imam, ada di pikirannya bayarannya? Tak ada. Ya udah, ini tugas Allah suruh bahwasannya yang jadi imam itu memang orang yang bisa. Nggak boleh membiarkan satu perkara dilakukan oleh orang yang tak mampu. Sudah, Allah kasih kemampuan, aku jadi imam. Udah, Allah saja yang ada, nggak ada pikiran duniawinya. Satu tempat ditunjuk dia jadi imam, dia orangnya tak zuhud, tidak zuhud. Apa selain pahala? Mungkin ya pahala tetap dia pikirkan. Tapi ada selain pahala yang dipikirkan. Jadi imam rotib di sini dapat rumah, jadi imam rotib di sini dapat makan, dapat gaji. Kira-kira ini dua orang nih beda nggak pahalanya? Beda. Makanya zuhud itu akan membesarkan pahala. Kenapa? Tidak terkotori oleh dunia amalnya. Makanya ini alasan kedua. Alasan kedua kita harus zuhud adalah karena akan membanyakkan pahala amal kita. Nah, dan memuliakan dia dan memuliakan amal. Maka sanya telah bersabda Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rak'atani. Yang mau barisin boleh dibarisin. Rak'atani min rajulin alimin zahidin qalbuhu khairun wa ahabbu ilallahi ta'ala min ibadatil muta'abbidina ila akhirid dahri. Min ibadatil muta'abbidina ila akhirid dahri abadan sarmada. Nah, artinya nih, 2 rakaat daripada laki-laki yang alim, lagi zahid, berilmu dan zuhud. Nah, 2 rakaat dari laki-laki yang alim, lagi zahid, hatinya terlebih baik dan terlebih kasih kepada Allah, artinya lebih baik dan lebih Allah sukai daripada ibadah orang yang beribadah, daripada orang yang cuma ibadah saja tapi nggak zuhud, daripada ibadah orang yang beribadah hingga akhir semasa-masa dan semasa-masanya, artinya hingga akhir masa selama-lamanya. Maksudnya gini, ada orang zuhud ngerjain sholat 2 rakaat, ada orang nggak zuhud ngerjain sholat seumur hidupnya. Maka yang zuhud 2 rakaatnya ini lebih besar pahalanya daripada ibadah seumur hidup orang yang tidak zuhud. Anda jelas beda tuh kadarnya. Nah, kira-kira seumur hidup berapa lah bisa sholat? Kan ribuan rakaat mungkin. Tapi ternyata 2 rakaat ini lebih tinggi pahalanya. Makanya oleh karena itu kita
agak sulit ngimbangin amalannya sahabat. Bahkan kata Nabi, nah, 1 dirham sahabat sedekah itu nilainya lebih tinggi daripada sedekah kita 1 gunung Uhud. Sulit, kenapa? Karena mereka sedekahnya ikhlasnya penuh, zuhudnya luar biasa, 1 dirhamnya betul-betul didapat dengan cara warok, nggak ada syubhat-syubhatnya tuh di 1 dirhamnya. Kita sedekah 1 gunung Uhud, ingin diketahui orang, masih ada rasa berat dalam hatinya. Yang kedua, ini yang dapat dari 1 gunung Uhud ini nggak tahu nih, halal haramnya nggak jelas, syubhatnya jelas. Sehingga gimana mau ngimbangin yang 1 dirham ini? Nah, jadi makanya memang walaupun dia batin, zuhud itu kan batin, tasawuf ini kan batin, dia akan sangat mempengaruhi fikih, dia akan sangat mempengaruhi pahala syariat. Nah, maka apabila adalah ibadah itu memulia ia dan banyak dengan yang demikian itu, kalau seandainya ibadah itu menjadi mulia dan menjadi banyak pahalanya dengan yang demikian itu, dengan zuhud maksudnya, maka sebenarlah atau layaklah gitu ya, sebenarlah itu layaklah, mestilah begitu, bagi orang yang menuntut ibadah bahwa ia zahid akan dunia. Jadi sudah selayaknya yang mau ibadah harus zuhud kepada dunia, terhadap dunia. Nah, zuhud ini payah, zuhud ini berat. Dan ia bersunyi daripadanya. Dan dia bersunyi artinya mengosongkan diri daripada dunia. Makanya begini, kita yang agak-agak sulit zuhud dari dunia ini kan ada hartanya, ada jabatannya, kan gitu. Ada tenarnya, ada segala macamnya. Kita yang memang orangnya kayaknya masih nggak zuhud, itu yang seperti itu dihindari. Kita tahulah diri kita ini gimana. Kalau dapat jabatan, nanti udah kelihatan sombongnya, sih mikirin dunia, ya udah tinggalin, nggak usah jabat. Ini banyak lagi rebutan jabatan sekarang, masya Allah. Kemarin saya dapat berita jumlahnya 9.000 sekian caleg ke Indonesia. Yang mencalonkan 9.000 sekian caleg. Itu yang mau merebut kursi. Nah, kalau yang hatinya bagus silahkan. Ulama dulu sama jabatan ini takut. Betul. Ya, kita doainlah pejabat-pejabat yang naik ini Allah jaga hatinya. Tapi kalau ulama dulu itu takut betul. Ada 1 ulama, saya lupa, Imam Subeki atau siapa, itu sampai pura-pura jadi orang gila supaya tidak dijadiin qadhi. Sampai orang pasti ini pura-pura nih, dipanggil sama raja. Nah, kau ini kenapa? Akalku tak betul, Tuan. Enggak. Kau ini orang paling tepat. Enggak, Tuan. Akalku ini tak bisa jadi qadhi, enggak cocok. Pokoknya kau harus jadi qadhi. Maka dibilang gini, kenapa Tuhan jadikan aku qadhi? Ya karena kau bohong. Nah, atau kau juga mungkin berdalih. Jadi ginilah Tuhan. Seandainya aku bilang bahwa akalku ini tidak cocok jadi qadhi, itu benar, berarti memang aku tidak layak jadi qadhi. Kalau seandainya aku pura-pura, aku juga tidak layak jadi qadhi karena aku udah bohong. Nah gitu. Jadi manapun dari yang aku lakukan ini, aku nggak layak jadi qadhi. Kalau benerlah memang akalku tak bagus, berarti aku tak layak jadi qadhi. Kalau tak benar, sebenarnya akalku bagus, aku bilang tak bagus, berarti aku udah bohong. Tak layak pembohong jadi qadhi. Pokoknya begitu, mengelaknya ada saja. Sampai ditarik-tarik tetap tak mau. Nah, maka kita lihat diri kita. Kalau kita masyhur itu ternyata bikin dunia rusak, tinggalkan kemasyhuran. Kalau jabatan bikin dunia kita rusak, akhirat kita bahaya dengan dunia kita, tinggalkan jabatan. Segala macam lah. Nah, kita tahu ukuran kita sendiri. Jadi maka sudah selayaknya orang yang mau ibadah itu untuk meninggalkan sesuatu yang kesannya itu akan membuat dia cinta kepada dunia. Saya sudah pernah ceritakan satu kisah tentang
seorang wanita yang dipinang oleh seorang laki-laki. Nah, ini cerita saya dapat dari teman saya. Ini cerita saya dapat dari guru saya waktu saya di Bogor. Jadi perempuan ini dipinang sama seorang laki-laki. Perempuan ini memang udah sangat dia sukai. Laki-laki ini udah jatuh hati betul sama perempuannya. Tapi perempuan ini perempuan solehah. Perempuan ini perempuan yang taat beragama. Ketika laki-laki itu datang meminang, terus kata perempuan tuh, aku mau menerimamu, tapi ada satu syarat. Aku mau punya suami yang imannya benar sama calon penghuni surga. Dan itu bisa didapat dengan satu hal. Apa itu? Salat berjamaah 40 hari tidak masbuk. Tidak putus, tidak masbuk. Karena itu kan janji Nabi. Man salat arba'ina yauman fi jama'atin. Barang siapa yang salat 40 hari dalam jamaah, lam tafuthu takbiratul ula, tidak ketinggalan takbiratul ihram imam, kutibalahu baro'atani, dicatatkan baginya 2 kebebasan. Baro'atum minan nifaq, bebas dari kemunafikan, artinya memang imannya benar. Munafik itu kan tanda iman gak benar. Ngomongnya beriman tapi sikapnya kayak gak beriman. Yang kedua, baro'atum minan nar. Yang kedua, bebas dari api neraka. Bayangkan, sholat 40 hari. Nggak putus. Nggak lewat takbiratul ihram. Sebagian ulama menafsirkannya nggak masbuk. Maka perempuan ini pingin punya suami seperti itu. Karena suami atau karena si laki-laki ini udah sangat-sangat jatuh hati sama perempuan itu. Siap dilaksanakan. Hari pertama 5 waktu ya, bukan subuh aja, bukan ini 5 waktu 40 hari itu harus penuh. Maka perempuan ini pun ngirim seseorang untuk ngawasin, diperhatiin. Hari pertama 5 waktu nggak masbuk, hari kedua sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai sebulan tambah 10 hari, 40 hari lulus lagi-lagi nih. Lulus betul. Akhirnya dilaporkan, lulus dia udah. Oke lah kalau dia udah lulus, alhamdulillah kata perempuan. Besok dia minang, kita terima pinangannya. Besoknya tak datang. Mungkin sibuk. 2 hari tak datang. Seminggu tak datang. 2 minggu tak datang, perempuan yang datang ke rumahnya. Tak sabar. Orang udah lulus kok tak datang-datang. Perempuannya datang bawa keluarganya ke rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, mohon maaf bang, ini sudah lulus. Silahkan datang ke rumah, pinangannya akan kami terima. Kata laki-laki tadi, ini tadi, dia pingin zuhud daripada dunia. Maka kata laki-laki tadi, setelah aku sholat 40 hari tak putus berjamaah, aku jadi sayang betul kalau tak bisa berjamaah lagi. Ini aku bisa berjamaah, bisa fokus beribadah, karena tak ada tanggungan. Tak ada yang nanyai lagi di mana, tak ada yang buru-buru dicariin nafkah. Aku malah mikir seandainya aku nikah samamu, punya istri, aku takut jadi tak bisa berjamaah lagi. Atau bolong-bolong jadi jamaahku. Udahlah, kau cari yang lain, biarkan aku bersama Allah dan masjid. Ini namanya menghindari dunia tadi itu. Dia mau zuhud dari dunia. Kenapa? Karena takut jadi nggak bisa seperti itu lagi. Pingin dapat suami soleh malah terlampau soleh. Jadi tak dapat. Jadi lihat bagaimana Allah merubah orang yang awalnya tujuannya dunia, kalau sudah 40 hari, kan Allah rubah. Maka sebagian ulama ada katakan sholat 40 hari, berjamaah, jangan putus, jangan masbuk, habis itu terserah mau ngapain. Mau habis itu tak sholat lagi juga silahkan. Jadi maka 40 hari dicoba, berubah sendiri hatinya. Jadi suka kali sama masjid, suka kali sama sholat berjamaah. Sampai dia takut, zuhud sama dunia, udah nggak peduli lagi sama perempuan tuh. Allah zuhudkan hatinya. Maka jika engkau kata, apa makna zahid atau zuhud padanya? Apa sebenarnya zuhud itu? Dan hakikat yang demikian itu, apa hakikat daripada zuhud itu? Maka ketahui olehmu bahwasannya zahid atau zuhud
itu pada ulama kami rahimahullah ta'ala, nah, 2 zuhud. Jadi kata Imam Ghazali, zuhud itu ada 2 macam, ada 2 zuhud. Satu zuhud yang makdur, satu adalah zuhud yang makdur. Apa itu makdur? Yakni kuasa bagi hamba. Bisa hamba itu melakukannya. Memang ikhtiar seorang hamba ada di situ untuk zuhud yang makdur ini. Dan kedua, zuhud yang tiada kuasa bagi hamba. Zuhud yang ghairu makdur. Dia bukan ikhtiari kesannya. Dia itu adalah ittirari. Kan gitu. Ikhtiari itu yang ada kuasa lah, bahasa pilihan gitu. Mau buat atau tidak secara zahirnya ada. Nah, kalau yang kedua ini ittirari, zuhud yang memang enggak kuasa hamba lah di situ. Maka zuhud yang kuasa bagi hamba itu 3 perkara. Pertama, meninggalkan menuntut bagi mafqud. Kasih catatan, mafqud itu yang tidak dimiliki atau yang tidak ada. Enggak punya kereta, itu berarti kereta mafqud. Enggak punya kereta. Orang yang nggak punya kereta, terus dia berusaha untuk gimana caranya supaya punya kereta, itu berarti tidak zuhud. Itu berarti tidak zuhud. Menurut ini ya, menurut versi kitab ini. Jadi dia tidak mencari apa yang tidak dia punya. Kan itu kayaknya adalah pilihan kita gitu. Rumahmu kecil nih, kok buat rumah besar nggak? Kayaknya perlu kok punya rumah besar. Dia milih ya, nanti kalau memang takdir Allah ada, jadi besar ya rumah. Tak kayak mana jalannya. Pokoknya aku tak cari. Nah, ada rezeki buat, tak ada udahlah tak harus cari. Pokoknya tak jadi target tujuan. Nah, itu kan ikhtiar hamba tuh, untuk memilih mencari atau tidak mencari. Itu makanya dibilang makdur. Karena pilihannya. Mafqud daripada dunia, tapi daripada dunia ya. Kalau akhirat memang dicari. Nah, beli kereta biar bisa ngaji, itu akhirat insya Allah. Yakni meninggalkan menuntut yang tiada. Nah, itu maksudnya. Dia tidak mencari yang tidak dia miliki. Itu pilihan kita mau cari atau tidak cari. Dan kedua, menceraikan perhimpunan yang ada padanya. Apa kira-kira maknanya? Menceraikan perhimpunan yang ada padanya. Nah, berbagi. Yang sudah terhimpun, dia sedekahin, dibagi-bagiin, nggak ada dia tahan-tahan. Nah, itu namanya zuhud yang makdur. Punya duit, nah, dibagi-bagiin, sedekah sana, sedekah sini, sedekah sana. Ah, itu namanya zuhud makdur. Memberi atau tidak memberi, ikhtiar enggak tuh? Ikhtiar kita kan gitu. Mencari atau tidak mencari itu ikhtiar kita, memberi atau tidak memberi itu ikhtiar kita, makanya disebut makdur. Nah, jadi menceraikan bahasanya gitu ya. Tafriq kalau bahasa Arabnya itu tafriq. Nah, perhimpunan yang ada padanya. Dan ketiga, meninggalkan kehendaknya dan ikhtiarnya. Tidak dia kehendaki dan tidak dia pilih. Tidak memilih dunia dan tidak menghendaki dunia. Itu adalah yang makdur. Dan adapun zuhud yang tiada makdur, zuhud yang enggak dikuasai seorang hamba, hampir-hampir ittirari lah. Nah, bagi hamba, itu maka sejuk pada hati daripada dunia. Sejuk daripada hati daripada dunia bagi orang yang zahid. Nah, apa maknanya? Dia sama dunia itu udah dingin, datar. Dingin dan datar. Artinya, kalau dapat dunia, nggak ada senang dalam hatinya. Itu kan payah. Rasa senang itu ittirori, nggak bisa kita pura-pura nggak seneng gitu kan, nggak bisa. Paham maksudnya? Bisa nggak kita atur? Aku nggak mau seneng nih. Padahal memang udah terasa seneng. Makanya rasa seneng itu ittirori, itu nggak dikuasai hamba. Walaupun dia nggak cari, walaupun dia nggak tuntut, tapi ketika itu datang, seneng nggak? Nah itu dia.
Misal nih, ini contoh, ada orang sudah punya handphone, sehingga kayaknya dia nggak perlu lagi sama handphone. Dia nggak mau beli handphone lagi, ikhtiarnya nggak tuh, kan ikhtiarnya nggak usah beli handphone lagi lah, kan itu, ikhtiarnya. Nah, kemudian handphonenya pun ada 3. Satu dia kasih ke orang, loh ngapain sampai 3? Satu dia kasih ke orang. Itu ikhtiarnya bukan tuh, ikhtiarnya dia bagi. Tapi ketika ada orang menghadiahi dia handphone lagi, ada nggak rasa seneng nih? Dapat handphone lagi, seneng tuh. Nah, itu rasa seneng yang muncul ketika dapat itu nggak bisa kita pilih-pilih. Itu ittirori, nggak kuasa kita untuk nolak. Oh, nampaknya zuhud, tiba-tiba ada yang ngasih Pajero, nggak nyari Pajero itu, nggak. Kira-kira gimana hatinya? Nah, bisa nggak? Wah, adalah nggak seneng lah. Enggak, udah kalau dikasih Pajero nih, gayanya aja nggak seneng gitu. Dunia nih dunia, padahal dalam hatinya udah wah entah kayak apa tuh. Bisa nggak tuh untuk menghindar rasa? Nggak bisa. Makanya nanti latihan dulu zuhud yang ikhtiari, maka akan Allah kasih zuhud yang itirori tadi itu. Sampai betul-betul dikasih apa? Nggak bergerak hatinya begitu. Ini nggak bisa dipura-purakan, nggak bisa diusahakan. Kalau nggak mencari bisa kita tahan diri kita. Kalau berbagi bisa kita paksa diri kita berbagi. Tapi untuk tidak senang nih gimana? Nggak apa bahasanya, nggak sejuk hatinya, nggak terasa di dalam hati gitu. Udah datar aja sama dunia. Itu ittirori. Nah, jadi zuhud ini ada 2 macam begitu. Nah, ya. Kalau seandainya rasa takutnya setelah senang gitu, ya itu beda lagi. Itu memang apa ya bahasanya? Rasa takut itu juga ittirori. Perasaan itu semuanya ittirori kalau ulama katakan. Rasa takut, rasa cinta, rasa suka, rasa sedih, rasa senang, itu kita nggak bisa milih. Aku nggak mau sedih, gimana orang yang udah sedih gitu. Nah, jadi makanya rasa-rasa yang dalam hati itu ittirori kata ulama. Nah, makanya nggak ada dosa, tidak ada dosa ketika sedih, tidak ada dosa ketika senang, nggak ada dosa ketika cinta, itu nggak ada dosa. Kenapa? Karena itu bukan kita yang atur. Yang jadi dosa aksi setelahnya, perbuatan setelahnya. Makanya kalau ada yang meninggal, kita sedih, ya nggak masalah. Tapi kalau jerit-jerit, nah itu baru ikhtiarnya tuh. Maksudnya ya, jerit itu ikhtiarnya, ngamuk-ngamuk itu ikhtiarnya. Itu yang didosai. Kalau rasa sedihnya enggak. Jadi tadi, nah untuk nggak merasa senang ketika dikasih dunia, itu payah. Siapa di sini yang kalau dikasih duit 100 juta hatinya datar aja gitu? Siapa gitu? Kalau di situ datar aja gitu. Macam nggak ada apa gitu. Nggak ada perasaan. Ada mungkin yang kayaknya berusaha menunjukkan datar aja gitu. Biasa. Padahal dalam hatinya udah entah kayak apa gitu. Nah, itu nggak bisa kita apa ya betul, nggak kuasa kita lah. Itu tadi ikhtiari dan ittirori itu bahasa saya untuk memudahkan, mendekatkan paham lah. Itu nggak kita kuasai itu. Makanya kalau baca kitab Minhajul Abidin ini, kata sebagian guru, itu ya jauh lah kita dengan makom-makom yang disebutkan di situ. Nah, paling enggak ikhtiar yang zuhud yang bisa kita usahakan, yang makdur, itu dipaksa dulu. Itu dibuat dulu, karena nanti sambungannya di sini kita baca sedikit. Nah, sambungannya di sini mana tadi? Adalah zuhudna, bahwa tiada menutup hatinya berkehendak akan dia. Lewat saya nih. Sejuk pada hati daripada dunia bagi orang yang said. Kemudian adalah zuhud yang ada kuasa bagi hamba, yang makdur tadi, yang nggak nyari, nggak nuntut, mau berbagi, itu kan yang mampu tadi itu. Nah, zuhud yang kuasa bagi hamba itu mendahulu, itu pasti lebih dahulu tuh. Itu pasti lebih duluan yang bisa kita buat bagi zuhud yang tiada makdur. Itu biasanya zuhud yang makdur akan lebih dahulu terjadi pada diri seorang hamba daripada zuhud yang tidak makdur bagi hamba. Nah,
yang tiada makdur bagi hamba itu. Nah, jadi makanya ini memang awalnya itu adalah zuhud yang makdur dulu, baru nanti akan datang zuhud yang ghairu makdur tadi. Nah, ya dirasa-rasalah gimana kira-kira irtibatnya, ikatannya terhadap dunia itu. Nah, apakah memang kuat kali atau bagaimana, tapi dipaksa untuk betul-betul memutus ikatan tadi itu. Masih ikhtiar kita lah itu. Untuk enggak, kalau kata orang Jawa, enggak ngoyo kali cari dunia itu. Nah, kalau ada yang hilang enggak sedih kali dengan dunia itu. Walaupun masih seneng, walaupun masih sedih, tapi enggak dipilih untuk bereaksi yang berlebihan terhadap dunia. Nah, maka akan datang nanti. Maka apabila mendatangkan dengan dia oleh hamba